Hai guys, welcome back to my channel bersama aku Lucy Sutanto di channel Pajak Milenial. Nah, di channel pajak ini aku akan mengedukasi kalian mengenai perpajakan, update pajak dan segala sesuatu yang mengenai pajak dengan bahasa yang simple banget, awam banget dan pastinya gampang banget buat kalian mengerti. Nah, sebelumnya thank you banget buat kalian yang udah nonton video aku. Tapi sebelumnya, gimana kalau kalian itu subscribe, like, and share ya. Dan juga kalian bisa aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video edukasi perpajakan dari aku. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita lanjutin videonya, yaitu video yang part 2-nya. Kok bisa sih aku diperiksa pajak bagian kedua? Nah, buat kalian-kalian yang belum nonton video pertamanya, kalian nonton dulu ya guys, karena nanti kalian kalau nggak nyambung gitu loh kalau langsung nonton video ini. Jadi aku sarankan kalian nonton dulu video yang sebelumnya. Seperti biasa, aku selalu mention dan aku selalu reminder bahwa yang aku share ini adalah konten dari tax regulation, konten dari peraturan pajaknya yang beneran, yang the real, yang plek-plek-plek, yang bukan opini aku, yang bukan opini tetangga aku, yang bukan opini teman-teman aku, dan juga bukan opini dari siapapun, dan tentunya bukan juga based on the praktek di lapangan. Oke? Di video aku sebelumnya, di part 1 atau bagian pertama, kita udah tahu nih kalau misalnya kita itu masuk jadi daftar target itu kenapa gitu ya. Kan salah satunya karena ada indikasi atau kita itu dinilai nggak patuh pajak. Oke deh, kalau gitu selain itu ada lagi nggak? Ada. Yuk, indikasi kedua, ada modus nggak patuh pajak. Ya, straight to the point ya, ada niatan lah ya untuk ngurangin pajak gitu. Yang namanya modus kan berarti ada niat tersembunyi gitu ya. Kalau misalnya kayak kalian cowok-cowok yang tiba-tiba baik gitu ya sama cewek ya, berarti kalian punya modus gitu, kalian punya niat tersembunyi gitu kan. Nah, sama aja dengan modus yang kali ini nih gitu. Nah, modusnya itu ada macam-macam, tapi aku bagi jadi 4 bagian utama. Modus yang pertama, enggak laporin omset yang benar. Nah, ini macam-macam lah caranya ya. Bisa ngakuin penghasilan itu sebagai utang, atau mungkin harga jualnya ya diturun-turunin. Misalnya satu barang harga jualnya 10.000 ya dibikin 8.000, atau mungkin juga kuantitas penjualannya atau mungkin jumlah barang yang dijual ya itu dikurang-kurangin juga gitu. Bisa juga dengan cara nggak ngakuin pembelian misalnya gitu. Modus yang kedua itu ngebebanin beban yang nggak seharusnya. Misalnya nih bukti potongnya itu kebanyakan tuh NPWP-nya tuh 0,000 gitu ya. Contohnya nih bukti potong PPh pasal 21 misalnya. Nah, itu kan berhubungan dengan gaji ya, beban gaji. Kalau karyawan-karyawan kan yang kerja sama kalian-kalian itu kalau misalnya udah melewati PTKP atau penghasilan tidak kena pajak ya seharusnya kan dipotong PPh pasal 21. Nah, masalahnya ini banyak banget bukti potongnya 0,000 gitu ya. Nah, itu kan jadi kesannya kan sengaja banget gitu beban gaji digede-gedein gitu. Nah, apalagi kan sekarang kan kayaknya yang punya NPWP udah semakin banyak ya guys ya. Kayak kita mau urusan apa aja diminta NPWP gitu. Jadi ya seharusnya bukti potongnya itu jangan kebanyakan lah. Yang NPWP 0,000 gitu ya, jangan kebanyakan kayak gitu. Misalnya lagi nih ngekreditin pajak masukan yang transaksinya itu tuh gak ada, atau transaksinya tuh dibikin-bikin aja gitu ya. Ini kalau dalam ranah PPN ya, pajak pertambahan nilai. Terus bisa juga nih kalau misalnya biayanya yang di company gitu tuh nggak berhubungan dengan usaha gitu, tapi dibebankan di company. Misalnya ya apa ya, biaya-biaya untuk beli tas,
beli kosmetik mungkin gitu ya, biaya listrik, air itu dibebani aja deh company deh. Yang mentang-mentang yang punya company juga kalian gitu ya. Modus selanjutnya yang ketiga itu menyangkut PPN. Nah misalnya penjualan di dalam negeri, penjualannya sama-sama di Indonesia aja, cuman ngakunya ekspor ke luar negeri ya, supaya PPN-nya itu bisa dapet sampai 0%. Kalau ekspor kan PPN-nya kan ya lebih diringankan ya, lebih kecil gitu. Bisa juga nih kalau ternyata ikutan dalam transaksi yang bohongan gitu, atau transaksi yang sebenarnya, supaya bisa ngekreditin pajak masukan. Modus keempat itu adalah aggressive tax planning atau perencanaan pajak yang terlalu terlalu agresif gitu, terlalu kebangetan gitu ya. Ya sebenarnya wajar lah ya wajar banget lah kalau misalnya kita tuh ngelakuin tax planning atau perencanaan pajak supaya pajak yang dibayarkan tuh semini-mini mungkin ya, tuh wajar banget lah guys gitu. Cuman jangan kebangetan banget gitu ya kan. Nah salah satu indikasinya itu apa kalau kalian ngelakuin aggressive tax planning ini adalah dengan perhitungan debt to equity ratio atau perbandingan hutang banding modal kalian itu lebih dari 4:1. Nah sebenarnya poin di aggressive tax planning ini masih banyak banget guys, cuman itu lebih ke ranah yang dalam banget atau transfer pricing, jadi aku nggak mention di video ini. Ada alasan lain kenapa kalian itu bisa masuk ke daftar targetnya, yaitu based on pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang bikin kalian itu masuk ke daftar target tersebut gitu guys. Nah di peraturannya sendiri itu nggak disebutkan sebenarnya pertimbangan-pertimbangan seperti apa sih yang menyebabkan kita bisa masuk ke daftar target tersebut. Gimana guys? Udah tahu kan indikasi-indikasi perpajakan yang bikin kalian itu bisa diperiksa pajak. Nah pertanyaannya sekarang adalah, apakah kalian termasuk dalam poin-poin yang udah aku share tadi? Yuk berbagi cerita pengalaman mengenai pemeriksaan di kolom komentar video ini ya. Ya sekian share dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Buat kalian yang masih bingung, kalian boleh banget nanya di kolom komentar. Atau mungkin kalian merasa kayaknya nggak enak deh ya kalau nanya di kolom komentar, ini privacy banget gitu ya. Boleh nanya aku melalui direct message atau DM aku di Instagram aku, yaitu @lucy.sutanto. Nah, semua pertanyaan kalian yang bisa aku jawab pasti aku jawab dan pasti aku bantu. Oke, sekian. Dan kalau misalnya kalian ngerasa bahwa video ini bermanfaat, kalian juga boleh share ke teman-teman kalian semua. Oke guys, thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Berpajak nggak lagi dong ya. Salam pajak milenial. Dah.